Anakku mewarisi 5 miliar rupiah dari suamiku. Tapi aku justru mewarisi utang. Ketika aku meminta bantuan, istri anakku malah memblokirku. Katanya, keluarga miliarder tidak boleh bergaul dengan pengemis. Dalam keputusasaan, aku menelepon mantan rekan kerja almarhum suamiku. Pria yang pernah kubantu keluar dari depresi. Tidak ada yang tahu bahwa kini ia telah menjadi pengembang properti multimiliar rupiah. Ketika 6 mobil mewah berhenti di depan pekarangan rumahku, ia hanya mengucapkan satu kalimat. Aku senang kamu ada di sini. Ikuti kisahku sampai akhir dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kamu menyimak kisah ini. Dengan begitu, aku bisa melihat sejauh mana kisahku telah menyebar. Namaku Siti. Dan aku berusia 70 tahun. Aku pikir setelah 45 tahun menikah, aku mengenal suamiku, Rahmat, lebih baik dari siapapun. Ternyata aku salah. Kebenaran itu terungkap 3 hari setelah pemakamannya. Ketika notaris membacakan surat wasiat di hadapan anakku, Arman, dan istrinya, Rina, kepada anakku, Arman, kutinggalkan 5 miliar rupiah dan semua properti bisnisku. Enformalan, anybody nanjan dia. Kata-kata itu melayang di udara bagaikan belati. Kepada istriku, Siti, kutinggalkan rumah keluarga dan aku bertanggung jawab atas utang-utang yang belum terselesaikan. Inu muntabat, keheningan yang mengikuti begitu memekakan telinga. Arman tidak bisa menyembunyikan senyum yang terukir di wajahnya. Rina, istri anakku, menggenggam erat lengannya seolah baru memenangkan lotre. Dan aku hanya bisa duduk di sana, berusaha mencerna apa yang baru saja kudengar. Utang. Rahmat telah meninggalkan utang-utang yang sama sekali tidak kuketahui. Utang macam apa? Tanyaku dengan suara bergetar. Notaris melihat catatan di tangannya. Pinjaman bank sebesar 3 miliar 400 juta rupiah. Utang kartu kredit sebesar 800 juta rupiah. Dan berbagai pembayaran yang tertunda dengan total sekitar 500 juta rupiah. Aranakan nasi kata nampi, duniaku runtuh. 4 miliar 700 juta rupiah utang. Rumah yang ditinggalkan Rahmat untukku bahkan tidak bernilai setengahnya. Aku sadar bahwa suamiku, pria yang mengaku mencintaiku, telah menghukumku dalam kemiskinan sementara ia memastikan anak kami menjadi miliarder. Arman berdeham. Baiklah, Ibu. Kurasa aku harus membantu menyelesaikan masalah itu. Tatu yugau. Gara-gara skan-kan-kannya, kata-katanya terdengar hampa. Lebih seperti kewajiban yang menjengkelkan daripada ungkapan kasih sayang anak. Kami meninggalkan kantor notaris dalam diam. Sepanjang perjalanan pulang, Rina terus berbicara tentang rencana mereka untuk uang warisan itu. Rumah yang lebih besar. Mobil baru. Liburan ke Eropa. Seolah-olah aku tidak ada di kursi belakang. Malam itu, sendirian di rumah yang kini terasa lebih seperti beban daripada rumah, aku memeriksa semua dokumen yang Rahmat sembunyikan dariku. Tagihan yang belum dibayar. Surat penagihan. Pemberitahuan penyitaan. Suamiku telah menjalani kehidupan finansial ganda selama bertahun-tahun. Dan aku terlalu percaya untuk menyadarinya. Keesokan harinya, aku menelepon Arman. Nakta, Ibu perlu kita bicara soal utang-utang ini. Ibu, aku akan ke sana sekarang juga. Duar ande ramu-ramu tuhara, kantakan tribujar. Ia tiba 1 jam kemudian. Tapi tidak sendirian. Rina ikut bersamanya. Berpakaian seolah akan menghadiri pertemuan bisnis. Dengan rambut tersisir rapi dan senyum palsu yang sangat menggangguku. Ibu, kata Arman sambil duduk di sofa. Rina dan aku sudah bicara. Abarili, namentu sekali. Gajan derai skanye doa berialannya. Rina membungkuk ke depan.
dengan ekspresi yang dimaksudkan untuk bersimpati, tetapi tidak berhasil menyembunyikan rasa jijiknya. Siti, sayang, kami tahu ini sulit untukmu. Aku hanya butuh bantuan untuk mengatur utang-utang ini, kataku. Berusaha menjaga martabatku. Aku tidak meminta kalian membayarnya semua. Hanya membantu mencarikan solusi. Arman bertukar pandang dengan Rina. Dialah yang berbicara. Masalahnya, Siti, kami punya rencana sendiri untuk uang itu. Alampankan Juni. Arman sudah bekerja sangat keras untuk mendapatkan warisan ayahnya. Bekerja keras. Anakku memang bekerja di perusahaan Rahmat selama 5 tahun. Tetapi ia selalu datang terlambat. Pulang lebih awal. Dan menghabiskan lebih banyak waktu di klub golf daripada di kantor. Namun, aku memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya meminta pinjaman. Desaku. Aku bisa mencicilnya sedikit demi sedikit. And for Derek saranannya, kerenanyo maritara kemalisa, janyu saratama kenamaranyo. Rina tertawa. Tawanya membuat darahku membeku. Pinjaman. Siti. Mari kita realistis. Bagaimana kamu akan membayar pinjaman? Kamu tidak punya penghasilan. Tidak punya tabungan. Dan rumah itu toh akan disita. Luja kamangaj. Kenam baita pada benarnya, ala munari ganda. Dia ibuku. Kata Arman lemah. Dan justru karena itu, balas Rina. Kita tidak bisa membiarkan dia menyeret kita ke dalam masalahnya. Keluarga miliarder tidak bergaul dengan pengemis. Kata-katanya menamparku seperti tamparan. Pengemis. Dia menyebutku pengemis. Aku. Yang telah membesarkan suaminya. Yang telah mengorbankan karierku untuk merawat keluargaku. Yang telah menjadi ibu yang berbakti selama 47 tahun. Rina. Kataku dengan ketenangan yang tidak kurasakan. Aku rasa kamu tidak memahami situasinya. Mankun deselamun Cina kaman junaradolupu. Aku sangat paham. Jawabnya. Berdiri. Aku paham bahwa suamiku mewarisi 5 miliar rupiah, dan kamu mewarisi utang. Aku paham bahwa kami tidak bisa membiarkan situasi keuanganmu memengaruhi masa depan kami. Dan aku paham bahwa sudah saatnya kamu menerima kenyataan tentang situasi barumu. Taika, kuna mekun kama, ekuta memani tan karanjankan arabun belanan muli harana. Aku juga berdiri. Merasakan darahku mendidih. Situasi baruku. Tepat sekali. Rina tersenyum dengan senyum beracun yang sangat kubenci. Kamu bukan lagi istri dari pria sukses. Kamu bukan lagi bagian dari kelas sosial kami. Sudah saatnya kamu mencari bantuan di tempat yang sesuai untuk orang seangkaramu. Ananandas, tanda sadi, anda sadi, anandananda sadi. Arman tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya duduk di sana. Menatap lantai. Sementara istrinya menghinaku di rumahku sendiri. Anakku. Bayi yang pernah kugendong dalam pelukanku. Anak yang kuhibur saat ia mimpi buruk. Pemuda yang kudukung di setiap keputusannya. Ia tidak mampu membelaku dari istrinya. Orang seangkaranku. Tanyaku. Merasakan suaraku tercekat. Orang tanpa uang. Siti. Orang yang membutuhkan sedekah. Ada organisasi untuk itu. Mushola-mushola yang membantu yang membutuhkan. Tapi kami tidak bisa menjadi penyelamatmu. Kami harus memikirkan masa depan kami. Anak-anak kami. Anak-anak yang tidak pernah mereka miliki. Cucu-cucu yang tidak pernah mereka berikan. Tetapi kini mereka gunakan sebagai alasan untuk menolak membantuku. Kurasa kalian harus pergi. Kataku dengan semua martabat yang tersisa. Rina mengambil tasnya dan berjalan menuju pintu. Aku harap kamu menemukan bantuan yang kamu butuhkan. Siti. Sungguh aku berharap begitu. Tapi jangan datang mencari kami ketika keadaan menjadi lebih sulit.
Kami sudah membuat keputusan. Delajuk Samjan guys, Lenju Ayah. Arman berdiri perlahan. Menghindari tatapanku. Ibu. Aku. Pergi. Kataku padanya. Pergi saja. Mereka pergi tanpa menoleh ke belakang arah. Aku mendengar mesin mobil mereka menjauh. Dan kemudian aku ambruk. 47 tahun membesarkan anak itu. Mencintainya. Berkorban untuknya. Dan ketika aku paling membutuhkannya, ia memunggungiku demi seorang wanita yang menganggapku sampah. Malam itu, saat sekali lagi memeriksa tagihan-tagihan yang menumpuk di meja makan, aku menyadari sesuatu yang membuat darahku dingin. Dalam 2 minggu, bank akan memulai proses penyitaan. Dalam sebulan, aku akan kehilangan rumah ini. Dan anakku sendiri sudah memperjelas bahwa aku tidak bisa mengandalkannya. Untuk pertama kalinya dalam 70 tahun, aku sendirian sepenuhnya. Tetapi sesuatu di dalam diriku menolak untuk menyerah. Sambil menangis di dapur tempat aku menyiapkan ribuan makanan keluarga. Tempat aku merayakan ulang tahun dan hari peringatan keluarga. Tempat aku membangun kehidupan yang kini runtuh. Aku teringat sesuatu yang telah kulupakan. Aku tidak selalu sendirian. Ada orang lain di masa laluku. Seseorang yang mungkin, hanya mungkin, akan mengingat kebaikan yang pernah kutunjukkan padanya. Ketika ia sangat membutuhkannya, aku menghabiskan 3 hari tanpa tidur. Memeriksa setiap sudut rumah mencari sesuatu yang berharga yang bisa kujual. Perabotannya sudah tua. Ornamen-ornamennya tidak bernilai nyata dan perhiasan yang diberikan Rahmat ternyata adalah imitasi murahan. Kenyataanku menjadi lebih pahit seiring berlalunya waktu. Pada hari Selasa pagi, saat menyeruput kopi di cangkir yang sedikit retak, wajahnya muncul di benakku. Budi Santoso. Sudah 15 tahun sejak terakhir kali aku melihatnya. Tetapi aku ingat setiap detail dari hari-hari sulit itu ketika seluruh dunianya runtuh. Budi lebih dari sekadar rekan Rahmat. Mereka telah bersama-sama membangun perusahaan konstruksi yang selama 10 tahun makmur dan sukses. Tetapi ketika krisis ekonomi melanda 15 tahun yang lalu, semuanya berubah. Kontrak dibatalkan. Klien menghilang. Dan utang menumpuk. Perusahaan itu bangkrut dalam 6 bulan. Rahmat berhasil bangkit dengan menjual bagiannya dan menemukan kembali dirinya dalam bisnis lain. Tetapi Budi dibiarkan menanggung semua utang kemitraan. Ia kehilangan rumahnya, mobilnya, dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan istrinya, Dewi, yang tidak tahan dengan tekanan dan meninggalkannya. Membawa serta kedua anak mereka yang masih kecil. Aku ingat hari ketika Budi mengetuk pintu rumah kami. Saat itu Desember. Cuaca sangat dingin. Dan ia gemetar bukan hanya karena cuaca tetapi karena sesuatu yang lebih dalam. Ia telah kehilangan segalanya dalam hitungan bulan dan tidak punya tempat tujuan. Rahmat sedang dalam perjalanan bisnis. Dan ketika aku membuka pintu dan melihat Budi berdiri di sana, dengan koper kecil dan mata cekung seperti orang yang sudah mencapai titik terendah, aku tidak bisa berbuat apa-apa selain mengajaknya masuk. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Siti, katanya malam itu. Duduk di sofa kami. Dengan tangan gemetar sambil memegang secangkir teh hangat. Dewi membawa anak-anak ke rumah ibunya. Dia bilang tidak bisa hidup dengan seorang pecundang. Niman geram, Kerpuni Daraluhara. Aku duduk di sampingnya. Melihat seorang pria yang benar-benar hancur. Budi selalu kuat. Tegas. Tipe orang yang menyelesaikan masalah orang lain. Melihatnya begitu luluh lantak membuat hatiku sakit. Kamu bukan pecundang, kataku. Kamu hanya mengalami masa sulit. Itu saja. Ini akan berlalu. Ia menggelengkan kepala. Tidak. Siti. Ini tidak akan berlalu.
Aku kehilangan segalanya. Aku tidak punya pekerjaan. Tidak punya uang. Tidak punya keluarga. Ada hari-hari ketika aku berpikir akan lebih baik. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tetapi aku mengerti apa yang ingin ia katakan. Rasa takut menjalar di punggungku. Budi, tatap aku, kataku, menggenggam tangannya. Ini bukan akhir. Ini hanya babak sulit. Anku Ganjar, selama 6 minggu berikutnya. Budi tinggal di rumah tamu kami. Rahmat tidak terlalu senang dengan situasi itu. Tetapi aku bersikeras. Setiap pagi Budi bangun terlambat. Putus asa. Tidak ingin meninggalkan tempat tidur. Aku membawakannya sarapan. Duduk bersamanya. Dan berbicara tentang apapun yang terlintas di pikiranku untuk mengalihkan perhatiannya dari rasa sakitnya. Perlahan-lahan, aku mulai melihat perubahan kecil. Budi mulai membantuku di kebun. Ia memperbaiki barang-barang yang rusak di rumah. Kami memasak bersama di sore hari. Seolah-olah ia kembali menemukan kesenangan-kesenangan kecil dalam hidup yang telah ia lupakan di tengah depresinya. Suatu malam, saat kami mencuci piring setelah makan malam, ia mengakui sesuatu yang mengejutkanku. Siti, sudah bertahun-tahun aku tidak merasa setenang ini seperti saat aku di sini bersamamu. Taki kumaranya, Arisama, ia berhenti. Seolah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak ia katakan. Maksudku, di sini di rumahmu, dengan keluargamu. Indah tandau, kerimatu karo dandau, kerimatu nato limubar. Aku tersenyum sambil mengeringkan piring. Ini rumahmu juga. Budi. Selama kamu membutuhkannya. Ankan sifanin berajarne, kerani merasu, aku tidak bisa tinggal selamanya. Katanya. Aku harus mencari pekerjaan. Aku harus membangun kembali hidupku. Kamu akan berhasil. Jaminanku. Tapi kamu tidak perlu terburu-buru. Keputusan yang baik membutuhkan waktu. Iya benar. Selama minggu-minggu itu, Budi telah mengirimkan surat lamaran dan melakukan wawancara. Tetapi tidak ada yang berhasil. Industri konstruksi sedang hancur. Dan tidak ada yang mau mempekerjakan seseorang dengan riwayat kebangkrutan. Saat itulah aku teringat sesuatu. Kakakku, Ayu, pernah menyebutkan bahwa iparnya membutuhkan seseorang untuk mengawasi proyek kecil di luar kota. Bukan pekerjaan besar. Tapi itu adalah permulaan. Uangnya tidak banyak. Kataku pada Budi ketika aku memberitahunya tentang kesempatan itu. Tapi ini pekerjaan terhormat dan akan memberimu waktu untuk mencari yang lebih baik. Indenam arkanibut, kentana mandar karamamara. Mata Budi berbinar untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Kamu mau melakukan itu untukku? Sudah kulakukan. Kataku. Menunjukkan padanya kertas berisi nomor telepon. Kamu ada wawancara besok pukul 10. Alai kebangga. Jumalaku, adan puluna muleski. Pekerjaan itu mengubah segalanya bagi Budi. Itu hanya mengawasi pembangunan rumah kecil. Tetapi ia mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk proyek itu. Ia datang lebih awal. Pulang larut. Dan memperlakukan setiap detail seolah-olah itu adalah pembangunan paling penting di dunia. Pemilik proyek begitu terkesan sehingga ia merekomendasikannya kepada kontraktor lain. Dalam 6 bulan, Budi memiliki 3 proyek kecil. Dalam setahun, ia mendirikan perusahaannya sendiri lagi. Kali ini dengan fondasi yang lebih kuat dan filosofi yang berbeda. Pada hari ia pindah dari rumah kami. Kami berdua tahu bahwa sesuatu yang istimewa telah terjadi selama bulan-bulan itu. Ia tidak hanya mendapatkan kembali stabilitas keuangannya, tetapi ia juga menemukan versi baru dari dirinya sendiri. Lebih dewasa. Lebih bersyukur. Lebih manusiawi. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas apa yang telah kamu lakukan untukku.
Katanya sambil memuat barang-barang sedikitnya ke dalam mobil bekasnya. Kamu tidak berutang apa-apa padaku. Jawabku. Hanya janjikan padaku bahwa jika suatu hari nanti ada orang yang membutuhkan apa yang kuberikan padamu, kamu akan memberikannya. Ataku limanjuskan dan Jermanita Ari, ia memelukku erat. Dan untuk sesaat aku merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang seharusnya tidak kurasakan saat aku sudah menikah. Tapi aku mengabaikannya. Budi adalah teman suamiku. Dan aku adalah wanita bersuami yang telah melakukan hal yang benar. Aku berjanji. Jika suatu hari kamu membutuhkanku, aku akan ada untukmu. Bisiknya di telingaku sebelum melepaskanku. Kami tetap berhubungan sesekali selama beberapa tahun pertama. Kartu ucapan hari raya. Panggilan telepon sesekali untuk menyapa. Tetapi perlahan-lahan. Hidup memisahkan kami. Aku tahu ia telah membangun kembali perusahaannya. Ia menikah lagi. Dan kehidupannya berjalan baik. Tetapi sudah lebih dari 5 tahun aku tidak mendengar kabar darinya. Sekarang, duduk di dapurku yang sunyi. Dengan tagihan-tagihan penagihan menumpuk di depanku, aku teringat janjinya. Jika suatu hari kamu membutuhkanku, aku akan ada untukmu. Indurandahra, Keranda Segaramba, tanganku gemetar saat aku menekan nomor yang kutemukan di buku telepon. Konstruksi Sentosa. Setelah 15 tahun. Aku masih ingat nama belakangnya yang dikaitkan dengan konstruksi. Telepon berdering 3 kali sebelum suara profesional menjawab. Konstruksi Sentosa. Selamat pagi. Entry V-Site Abari. Nama Rastanan. Duarana Mari. Selamat pagi. Kataku. Merasakan tenggorokanku mengering. Bisakah saya berbicara dengan Bapak Budi Santoso? Ini dari siapa? Aku ragu sejenak. Bagaimana aku memperkenalkan diriku setelah sekian lama? Sebagai janda putus asa yang membutuhkan sedekah? Sebagai wanita yang pernah membantunya? Dari Siti. Kataku akhirnya. Menggunakan nama panggilan yang ia kenal. Apakah ini? Ini panggilan pribadi. Jikantan, Jaskar, 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 ada jeda. Dan kemudian suara itu berubah. Menjadi lebih hangat. Tunggu sebentar ya. Deribunan. Penantian terasa abadi. Sambil menunggu. Aku bertanya-tanya apakah Budi akan mengingat siapa aku. Apakah ia akan mengingat apa yang terjadi di antara kami bertahun-tahun yang lalu? Apakah janjinya untuk membantuku tulus atau hanya kata-kata kosong dari seorang pria yang bersyukur pada saat rentan? Akhirnya, suara yang akrab tetapi lebih dewasa menjawab telepon. Siti. Hanya mendengar namaku di bibirnya setelah bertahun-tahun membuatku menangis. Ya. Budi. Ini aku. Indah tatumpan yang jaka nambuji? Ya ampun. Kamu baik-baik saja? Suaramu, Budi. Anku luhan jaka tamankur, jakan dan daraputun karmi, kebila karana tunar lasta, aku memotongnya. Berusaha mengendalikan suaraku. Aku butuh bantuan. Aranjes karnigutan nam, keheningan di ujung telepon membuatku takut akan hal terburuk. Mungkin ini adalah kesalahan. Mungkin ia bukan lagi pria yang bersyukur yang pernah ku kenal. Mungkin. Katakan di mana kamu? Katanya dengan suara yang tidak menerima bantahan. Aku akan ke sana sekarang juga. Ander agodelai, kerima sanjaru, takanibila. Budi tiba dalam waktu kurang dari 2 jam. Aku mendengar suara beberapa mesin mobil mendekat di jalan dan aku mengintip dari jendela. Berharap melihat mobilnya. Apa yang kulihat membuatku terdiam. 6 mobil mewah berhenti di depan rumahku. Mobil-mobil mewah Eropa. Sebuah mobil perak berkilauan di bawah sinar matahari sore. Para pengemudi. Semuanya mengenakan setelan jas. Keluar dan berbaris rapi. Tetapi perhatianku terfokus pada pria yang turun dari mobil itu.
Budi telah berubah. Di usianya yang 65 tahun, ia masih tinggi dan berbadan tegap. Tetapi kini ada keanggunan dalam sikapnya yang tidak kuingat. Rambutnya, yang kini sepenuhnya memutih, tersisir rapi. Setelannya jelas dibuat khusus. Dan ketika ia berjalan menuju pintuku, ia melakukannya dengan kepercayaan diri seorang pria yang telah menaklukkan dunia. Tetapi ketika ia menatap mataku, aku melihat sesuatu yang tidak berubah. Kehangatan, rasa terima kasih, dan sesuatu yang lebih dalam yang kuputuskan untuk tidak menganalisis saat itu. Siti, katanya singkat. Dan ia memelukku yang membuatku merasa aman untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Budi. Aku tidak menyangka, gumamku di bahunya. Terbebani oleh kehadirannya dan oleh tampilan kekayaan yang ia bawa bersamanya. Tidak menyangka aku datang dengan gaya seperti ini, tanyanya dengan senyum yang kukenal bertahun-tahun yang lalu. Aku harus menjaga penampilan. Aku adalah seorang pengusaha yang sangat penting sekarang. Ada humor dalam suaranya. Tetapi juga kebanggaan. Aku melepaskan diri darinya untuk melihatnya lebih baik. Apa yang terjadi padamu, Budi? Bagaimana? Itu cerita panjang, katanya, menggenggam tanganku. Tapi pertama-tama katakan apa yang kamu butuhkan. Di telepon. Kamu terdengar putus asa. Aka Raja Ralani, aku mengajaknya masuk. Menyadari betapa sederhananya rumahku dibandingkan dengan kemewahan yang kini jelas mengelilingi hidupnya. Sambil menyajikan kopi di dapur yang sama tempat kami pernah mencuci piring bersama, aku menceritakan semuanya padanya. Warisan Arman. Utang-utang Rahmat. Penghinaan dari Rina. Pengabaian dari Arman. Budi mendengarkan dalam diam. Tetapi aku melihat rahangnya mengeras setiap kali aku menyebutkan bagaimana anak dan menantuku memperlakukanku. 4.700.000.000 rupiah. Ulangnya ketika aku selesai bercerita. Itu saja. Pertanyaan itu mengejutkanku. Budi. Itu adalah jumlah yang sangat besar bagiku. Aku tidak punya penghasilan. Aku tidak punya tabungan. Ia mengangkat tangan untuk menenangkanku dengan lembut. Siti, apakah kamu tahu berapa nilai perusahaanku sekarang? Aku menggelengkan kepala. 9 triliun rupiah. Maninika, Indena tua. Kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan santai seperti seseorang yang berbicara tentang cuaca. 4.700.000.000 rupiah adalah biaya bahan bakar untuk mobil-mobilku dalam setahun. Bilaika pandar, janya dona meninam, bilaika panggung, kentukannya janya dunia bilaikannya. Aku terdiam. 9 triliun rupiah, pria yang pernah tinggal di rumah tamuku, yang datang gemetar dan hancur, yang mencuci piring di sampingku untuk menyibukkan diri. Kini adalah miliarder. Aku tidak mengerti. Gumamku. Budi bersandar di kursinya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia tiba, ekspresinya melunak sepenuhnya. Ingat apa yang kamu katakan padaku ketika kamu mendapatkan pekerjaan pertama itu untukku? Kamu bilang keputusan yang baik membutuhkan waktu. Nama? Kenandau laikan pribudar, kandau laikan dari suala kandara. Aku mengangguk. Mengingat percakapan itu di dapur yang sama ini. Kamu benar. Aku mulai kecil. Dengan rumah yang kuawasi berkat kamu itu. Tetapi aku belajar sesuatu selama bulan-bulan di rumahmu itu. Siti. Aku belajar bahwa kesuksesan bukan hanya tentang uang. Ini tentang memperlakukan orang dengan baik. Tentang melakukan hal yang benar. Tentang tidak pernah melupakan siapa dirimu sebenarnya. Namun kantali nakuntremani taraha. Ia berdiri dan berjalan menuju jendela. Melihat mobil-mobilnya. Aku membangun perusahaan baruku berdasarkan prinsip-prinsip itu. Aku memperlakukan karyawanku dengan baik. Aku melakukan pekerjaan berkualitas. Dan perlahan-lahan orang mulai percaya padaku lagi.
Dalam 5 tahun, aku memiliki perusahaan konstruksi paling dihormati di wilayah ini. Dalam 10 tahun, aku berekspansi ke provinsi lain. Sekarang aku membangun gedung di seluruh negeri. Budi, itu luar biasa. Aran sama si hadipulitan pulusannya, jakalakun kum kraima, kataku. Benar-benar bahagia atas kesuksesannya. Tetapi juga merasakan melankolis yang aneh. Mantan istrimu pasti sangat bangga. Tapun Gari, kantanya, wajahnya menjadi gelap. Dewi meninggal dunia 3 tahun lalu. Kanker. Pada akhirnya. Tidak peduli aku telah mendapatkan kembali kekayaanku. Waktu yang hilang bersama anak-anakku tidak pernah kembali. Alahabanya, aku lusahabania, kapudan, aku turut berduka. Gumamku. Merasakan rasa sakitnya. Anak-anakku sudah dewasa sekarang. Lanjutnya. Aku punya hubungan yang baik dengan mereka. Tetapi aku tidak pernah benar-benar menjadi ayah mereka setelah Dewi meninggalkanku. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali dengan uang. Kami terdiam sejenak Kemudian Budi berbalik ke arahku dengan tekad yang mengingatkanku pada pengusaha yang datang dengan 6 mobil mewah. Tapi aku tidak datang ke sini untuk membicarakan kesedihanku. Katanya, aku datang untuk membayar utang. Tatu, mabilaigan. Jumenandankan akum, aran-garanan akum, Budi. Kamu tidak berutang apa-apa padaku. Alama unambahu galimaranya, jenemanda takun tunanaki, aku berutang segalanya padamu go. Potongnya. Semua yang aku sekarang dimulai di rumah ini. Dengan kebaikanmu. Dengan kepercayaanmu padaku ketika tidak ada orang lain yang percaya. Dan sekarang kamu butuh bantuan. Aku tidak akan membiarkan kamu melewati apa yang kulewati. Ankai tuluh dora sama Tarna, ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Roberto. Aku perlu kamu menyiapkan transfer segera. 5 miliar rupiah ke. Ia berhenti dan menatapku. Berapa nomor rekeningmu, Budi? Aku tidak bisa menerima. Berapa nomor rekeningmu? Siti? Suaranya tegas tetapi lembut. Dengan tangan gemetar. Aku mencari buku tabunganku dan memberinya informasinya. Saat ia berbicara di telepon dalam bahasa yang bercampur dengan istilah keuangan yang tidak sepenuhnya aku pahami. Aku menyadari bahwa hidupku baru saja berubah selamanya. Selesai. Katanya setelah menutup telepon. Dalam 1 jam kamu akan memiliki uang di rekeningmu. Cukup untuk membayar semua utang, dan menyisakan uang untuk hidup nyaman selama beberapa tahun. Inarkilaba, juga tekan bandus kayara. Aku berdiri tiba-tiba. Terbebani oleh kemurahan hatinya. Aku tidak bisa menerima ini. Ini terlalu banyak. Ebari dokno anan budu. Budi mendekatiku dan menggenggam tanganku lagi. Siti. Ketika aku tiba di pintumu 15 tahun yang lalu, aku bahkan tidak punya 5.000 rupiah di sakuku. Kamu memberiku rumah. Kamu memberiku harapan. Kamu memberiku alasan untuk terus hidup. Apakah kamu benar-benar berpikir 5 miliar rupiah cukup untuk membayar itu? Aku menangis sekarang. Terbebani oleh emosi yang tidak tahu bagaimana memprosesnya. Tapi Budi. Tidak ada tapi. Katanya tegas. Lagi pula. Ini bukan sedekah. Ini adalah investasi. Investasi. Budi tersenyum. Dan untuk pertama kalinya sejak ia tiba, aku melihat kilasan sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa kuartikan. Aku ingin kamu datang dan tinggal bersamaku. Alanyan geri mubarikan saripurana, taki halamesan garnang geri mubarikan sarajan. Dunia berhenti. Apa? Aku punya rumah mewah di perbukitan. 12 kamar. Pelayan. Taman. Semua yang pantas didapatkan oleh wanita sepertimu. Terlalu kosong untuk pria tua sepertiku. Tupkan kanjurna. Budi. Aku tidak bisa.
Kamu bisa. Dan kamu akan melakukannya. Katanya sambil tersenyum. Aku berutang pada kenangan Rahmat untuk merawat istrinya. Dia adalah temanku. Rekan kerjaku. Jika ia tahu bagaimana anaknya memperlakukanmu, ia akan berbalik dalam kuburnya. Anya, cuk sampah. Penyebutan Rahmat membuatku merasa bersalah. Apa yang akan dipikirkan suamiku tentang situasi ini? Tentang aku menerima bantuan dari Budi. Pindah ke rumahnya? Seolah bisa membaca pikiranku. Budi menambahkan, ini akan sepenuhnya terhormat. Kamu akan memiliki bagianmu sendiri di rumah itu. Pelayanmu sendiri. Kamu bisa menjalani hidupmu sesukamu. Tetapi kamu tidak perlu lagi khawatir tentang uang. Kamu tidak perlu lagi memohon bantuan kepada siapapun. Saat itu, aku mendengar suara mobil mendekat. Aku melihat keluar jendela dan melihat mobil Arman parkir di belakang deretan mobil Budi. Perutku terasa mual. Sepertinya kamu punya tamu, kata Budi. Mengikuti pandanganku. Itu anakku. Gumamku. Merasakan campuran ketakutan dan rasa ingin tahu tentang apa yang akan terjadi. Budi menegakkan tubuh dan dalam sekejap ia berubah. Kehangatan di matanya berubah menjadi baja dingin. Sempurna. Sudah waktunya anakmu belajar beberapa pelajaran tentang rasa hormat. Trimuna dialang rimu bankom. Arman dan Rina keluar dari mobil. Tetapi berhenti mendadak ketika melihat 6 mobil mewah itu. Aku melihat Rina mencengkeram lengan Arman. Matanya bergerak dari satu kendaraan ke kendaraan lain. Mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Mereka berjalan perlahan menuju pintu dan aku bisa melihat kebingungan dan sesuatu yang menyerupai ketakutan di wajah mereka. Ketika Arman mengetuk pintu, Budi berjalan ke arahnya. Izinkan aku, katanya dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Ia membuka pintu dan ekspresi terkejut di wajah Arman dan Rina segera terlihat. Mereka mengharapkan untuk menemukanku. Mungkin siap untuk sesi penghinaan lagi. Sebaliknya, mereka berhadapan dengan seorang pria yang memancarkan kekuatan dan kekayaan. Selamat siang, kata Budi dengan keramahan yang dingin. Kalian pasti Arman dan Rina. Rina tergagap. Saya. Kami. Anda siapa? Saya Budi Santoso. Jawabnya. Dan aku melihat mata Arman melebar saat ia mengenali nama itu. Rekan dan teman ayahmu. Dan sekarang, pelindung ibumu. Aplakaran darinannya, Iesan berutara suar, bonutaran jamata tapar, kata pelindung tergantung di udara seperti ancaman diam. Pelindung, tanya Arman. Akhirnya menemukan suaranya. Budi tersenyum. Tetapi itu adalah senyum pemangsa. Benar. Siti menceritakan padaku tentang situasi keuangannya dan tentang respons keluarganya terhadap kebutuhannya. Midang, kamasan kalang galang, 2 Rabu langgang, Rina menegakkan tubuh. Mencoba mendapatkan kembali ketenangannya. Saya tidak tahu apa yang dia katakan. Tapi, dia bilang kamu menyebutnya pengemis. Potong Budi. Dan suaranya menjadi sangat rendah. Dia bilang keluarga miliarder tidak bergaul dengan pengemis. Benarkah? Keheningan yang mengikuti begitu memekakan telinga. Baik Arman maupun Rina tidak bisa menyangkal kata-kata yang begitu jelas mereka ucapkan beberapa hari sebelumnya. Baiklah. Lanjut Budi. Ternyata aku bergaul dengan orang-orang luar biasa seperti ibumu. Bahkan, aku baru saja melunasi semua utang ayahnya. Dan sekarang dia akan tinggal bersamaku di rumah mewahku. Di mana dia akan diperlakukan sebagai ratu yang seharusnya dia dapatkan. Andara pun balana, wajah Rina benar-benar pucat. Arman membuka dan menutup mulutnya seperti ikan di luar air. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku tersenyum. Rumah mewah Budi bahkan lebih mengesankan dari yang kubayangkan. Ketika 6 mobil berhenti di depan gerbang besi tempa.
Aku pikir kami telah tiba di hotel mewah. Properti itu membentang beberapa hektar. Dengan taman yang terawat sempurna. Air mancur pusat yang tampak seperti diambil dari istana Eropa. Dan sebuah rumah yang lebih menyerupai kastil modern. Selamat datang di rumah barumu, kata Budi sambil membantuku turun dari mobil. Sudah seminggu sejak konfrontasi dengan Arman dan Rina. Seminggu di mana hidupku telah berubah begitu radikal sehingga kadang-kadang aku mencubit diriku sendiri untuk memastikan ini bukan mimpi. Budi telah menepati setiap janjinya. Utang-utang sudah lunas. Rekening bankku memiliki saldo yang tidak pernah kubayangkan mungkin. Dan kini aku akan pindah ke kehidupan yang tampak seperti keluar dari film. Bagian dalam rumah mewah itu membuatku terdiam. Plafon tinggi dengan balok kayu berukir. Lantai marmer yang bersinar seperti cermin. Dan karya seni yang jelas bernilai lebih dari rumahku sebelumnya. Tetapi yang paling membuatku terkesan adalah kehangatan tempat itu. Meskipun ukurannya besar, tempat itu tidak terasa dingin atau tidak personal. Mariani akan menunjukkan kamarmu, kata Budi. Memperkenalkanku pada seorang wanita elegan berusia sekitar 50-an yang jelas merupakan kepala rumah tangga. Dia akan mengawasi staf yang akan didedikasikan sepenuhnya untuk kenyamananmu. Asman Jogas Andri. Staf yang didedikasikan untukku? Tanyaku. Masih berusaha mencerna semua ini. Budi tersenyum. Seorang pendamping. Pelayan pribadi. Juru masak yang akan menyiapkan apapun yang kamu inginkan kapanpun kamu mau. Dan seorang sopir untuk mengantarmu kemanapun kamu ingin pergi. Satu-satunya tanggung jawabmu adalah bahagia. Mariani membawaku melalui koridor yang dihiasi dengan lukisan-lukisan yang kuakui sebagai karya seniman terkenal. Bagian rumahku ternyata lebih besar dari seluruh rumahku yang sebelumnya. Suite utama memiliki ruang tamu. Kamar tidur dengan tempat tidur yang tampak seperti diambil dari istana. Kamar mandi dengan bak marmer seukuran kolam renang kecil. Dan balkon yang menghadap ke taman belakang. Ibu Siti memiliki akses penuh ke seluruh properti. Jelas Mariani sambil menunjukkan padaku lemari pakaian yang sudah penuh dengan pakaian elegan dengan ukuran yang pas denganku. Bapak Budi secara khusus meminta agar ibu merasa ini seperti rumahnya sendiri. Indrakuna, Janda Kunanaran. Malam itu, kami makan malam di ruang makan yang bisa menampung 20 orang. Tetapi terasa intim hanya dengan kami berdua. Budi telah mengganti setelan bisnisnya dengan pakaian kasual yang elegan. Dan saat kami menikmati makan malam yang disiapkan oleh koki profesional, ia menceritakan lebih banyak detail tentang transformasinya. Setelah kamu membantuku dengan pekerjaan pertama itu, katanya sambil memotong dagingnya, aku memutuskan bahwa aku tidak akan pernah lagi bergantung pada siapapun, tetapi tidak hanya secara finansial. Secara emosional juga. Maksudmu? Maksudku. Setelah Dewi. Setelah kehilangan anak-anakku. Aku memutuskan bahwa hatiku adalah kemewahan yang tidak mampu kumiliki. Aku fokus sepenuhnya pada bisnis. Membangun sebuah kerajaan yang begitu kokoh sehingga tidak akan pernah bisa dihancurkan lagi. Akun dan Kanendunandar. Akun dan Gaaran. Ada kesedihan dalam suaranya yang membuatku ingin menghiburnya. Seperti yang kulakukan bertahun-tahun yang lalu. Dan itu berhasil. Budi meletakkan alat makannya dan menatapku langsung. Itu berhasil membangun kekayaan. Tetapi tidak berhasil membangun kebahagiaan. Apululugung singna, takiaskan Jerman kari, kami terdiam sejenak. Beban kata-katanya melayang di antara kami. Itulah mengapa aku membawamu ke sini. Lanjutnya. Bukan hanya karena rasa terima kasih. Meskipun itu adalah bagian dari alasannya. Aku membawamu karena rumah ini telah kosong selama bertahun-tahun. Secara fisik penuh dengan hal-hal indah. Tetapi secara emosional kosong. Anya, tangkan dukana pulunnya, juk taralitara suhali, Budi. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa? Katanya lembut.
Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kehadiranmu di sini bukanlah sedekah untukmu. Itu adalah obat untukku. 5. Inkrimasilah. Indeblima saju alihabat, ankuna haba. Hari-hari pertama di rumah itu terasa seperti belajar hidup di planet lain. Aku bangun di atas spray sutra. Sarapan di teras dengan pemandangan taman yang tampak seperti diambil dari istana Jawa, dan menghabiskan sore hari membaca di perpustakaan pribadi Budi yang memiliki lebih banyak buku daripada yang pernah kulihat seumur hidupku. Tetapi yang paling mengejutkan adalah bagaimana Budi bersikap kepadaku. Meskipun kehidupan bisnisnya jelas sibuk, ia selalu muncul untuk makan malam. Ia selalu bertanya tentang hariku. Ia selalu memastikan bahwa aku nyaman. Ia selalu memperlakukanku bukan sebagai tamu, tetapi sebagai. Aku tidak yakin bagaimana menggambarkan apa kami ini. Saat itu adalah minggu ketigaku di sana ketika Arman mencoba mengunjungiku. Mariani datang untuk memberitahuku bahwa ada seorang pemuda di pintu utama menanyakan tentang aku. Suruh dia masuk, kataku. Penasaran untuk melihat apa yang akan dikatakan anakku. Arman masuk ke ruang tamu utama. Jelas terintimidasi oleh kemewahan di sekitarnya. Ia mengenakan setelan terbaiknya. Tetapi ia terlihat kecil dan tidak penting di ruangan yang besar itu. Ketika ia melihatku turun dari tangga utama, yang telah kupelajari untuk kulangkahi dengan keanggunan yang dituntut oleh hidup baruku, ekspresinya berubah. Aku telah berubah. Stres utang telah hilang dari wajahku. Sikapku lebih tegak. Dan pakaian elegan yang dibelikan Budi untukku membuatku terlihat seperti wanita canggih yang selalu berpotensi menjadi diriku. Ibu, kata Arman. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun ada rasa hormat dalam suaranya. Arman, jawabku dengan keramahan dingin yang kupelajari dari Budi. Untuk apa kunjungan ini? Kami, Rina dan aku ingin meminta maaf. Ia tergagap. Kami tidak tahu ibu punya koneksi seperti ini. Antatan Bayizar, Juluka Bantaliku Mermatandara, koneksi. Seolah Budi hanyalah koneksi bisnis. Aku tidak punya koneksi. Kataku dengan tenang. Aku punya teman. Orang-orang yang menghargaiku karena diriku. Bukan karena apa yang bisa kuberikan kepada mereka. Arman tersipu. Ibu. Apa yang dikatakan Rina sangat mengerikan. Dia tidak bersungguh-sungguh. Arian J1. Aratabanggan Cunandi. Katakan sama Dalia Jala. Oh? Benarkah? Tanyaku. Berjalan menuju bar tempat aku belajar menuangkan jus buah untuk diriku sendiri seperti seorang nyonya sejati. Karena sepertinya dia cukup tulus ketika dia memanggilku pengemis. Dia hanya stres karena uang. Karena perubahan. Arman. Aku memotongnya. Berbalik untuk menatapnya langsung. Ayahmu meninggalkan 5 miliar rupiah untukmu. Stres finansial apa yang bisa dialami istrimu? Ia tidak punya jawaban untuk itu. Dengar. Lanjutku setelah menyesap jus buah. Aku mengerti kalian datang karena sekarang kalian tahu aku punya kemampuan. Bahwa pengemisanku ternyata hanya sementara. Tetapi pertanyaannya, apakah kalian akan datang jika aku masih bangkrut? Arman membuka mulutnya. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Saat itu, Budi masuk ke ruang tamu. Ia tidak merencanakan kedatangannya. Tetapi kehadirannya segera mengubah dinamika ruangan. Ia mengenakan setelan yang mungkin harganya lebih mahal daripada mobil Arman. Dan ketika ia melihat anakku, ekspresinya mengeras. Arman, katanya dengan keramahan yang dingin. Aku tidak tahu kita akan kedatangan tamu ko. Tangkan tangguturan gusuhan kanara, Bapak Budi. Gumam Arman. Jelas terintimidasi. Saya hanya datang untuk berbicara dengan ibuku. Bankus, Alpari, tentu saja. Kata Budi. Berjalan ke arahku dan mendaratkan ciuman lembut di pipiku yang mengejutkanku. Gerakan itu terasa posesif.
melindungi, dan sesuatu yang lain yang tidak ingin kuanalisis saat itu. Semuanya baik-baik saja. Sayang? Kata sayang membuat Arman terbelalak. Itu juga membuat jantungku berdetak lebih cepat dengan cara yang belum pernah kurasakan selama beberapa dekade. Semuanya sempurna. Jawabku. Tiba-tiba merasa aman dan terlindungi. Budi berjalan menuju bar pribadinya dan menuangkan segelas air mineral. Arman, aku harap kamu mengerti bahwa ibumu berada di bawah perlindunganku sekarang. Setiap kesalahpahaman di masa depan akan sangat tidak kuterima. 16 Inden Junar. Pesan itu jelas. Jangan berani-berani menyakitinya lagi. Saya mengerti. Kata Arman cepat. Bagus. Budi menyesap air mineralnya. Kalau begitu kurasa kunjunganmu sudah berakhir. Antargu saru barni, kriasmada, atargu nambarkanmu. Itu bukan pertanyaan. Itu adalah perintah. Setelah Arman pergi, Budi dan aku tetap diam di ruang tamu. Akhirnya, ia berbicara. Apakah kamu keberatan aku ikut campur? Tidak. Kataku jujur. Aku menyukainya. Ia tersenyum. Bagus. Karena aku berencana untuk terus melakukannya. Inta kulunnya. Nambrakan apuno. Kantankan kancano. Malam itu? Saat makan malam. Budi menanyakan sebuah pertanyaan yang mengubah segalanya. Siti, apakah kamu bahagia di sini? Lebih bahagia dari yang kurasakan selama bertahun-tahun. Dat Billy Bilaina how. Jawabku tanpa ragu. Maukah kamu tinggal secara permanen? Maukah kamu menjadikan ini rumahmu yang sesungguhnya? Bukan hanya sementara? Aku menatapnya melintasi meja. Melihat sesuatu di matanya yang membuatku gemetar. Apa yang sebenarnya kamu tanyakan padaku? Budi? Ia meletakkan garpunya. Bersandar di kursinya. Dan menatapku dengan intensitas yang belum pernah kulihat sejak kami lebih muda. Aku bertanya apakah kamu bersedia membangun kehidupan nyata di sini. Bersamaku. Dis asibari dan syari. Indetara ganjari apkan puru kremata. Jantungku berhenti berdetak. Setelah bertahun-tahun. Setelah pernikahan yang berakhir membuatku merasa tidak terlihat. Setelah ditinggalkan oleh anakku sendiri. Pria luar biasa ini memintaku untuk mempertimbangkan sesuatu yang tidak pernah berani kuimpikan. Tetapi sebelum aku bisa menjawab, Budi mengangkat tangan. Jangan jawab aku sekarang. Katanya dengan lembut. Pikirkan saja. Pikirkan tentang kemungkinan bahwa kamu pantas dicintai, dilindungi, dan dihargai setiap hari. Selama sisa hidupmu. Duna, malam itu, berbaring di tempat tidur suteraku. Menatap langit-langit kamarku di rumah mewah yang terasa seperti mimpi. Aku tahu bahwa sesuatu yang mendasar telah berubah di dalam diriku. Untuk pertama kalinya dalam 70 tahun. Aku benar-benar jatuh cinta. Sudah 2 bulan sejak aku pindah ke rumah mewah Budi. Dan setiap hari aku semakin terkejut dengan kealamian cara kami beradaptasi untuk hidup bersama. Seolah-olah kami telah berlatih untuk ini selama beberapa dekade. Seolah-olah semua tahun yang terpisah itu hanyalah jeda sebelum kami bertemu pada waktu yang tepat dalam hidup kami. Saat itu adalah Sabtu sore. Dan aku berada di taman. Membaca di bawah naungan pohon tua. Ketika Budi mendekat dengan 2 cangkir jus buah. Ia telah melepas jasnya dan melonggarkan dasinya. Sesuatu yang kupelajari adalah ritualnya untuk menandai akhir pekan kerja. Mengganggu? Tanyanya. Menawariku cangkir. Tidak pernah. Jawabku. Menutup buku dan menerima jus buah. Itu adalah kebiasaan yang kami kembangkan. Sabtu sore adalah waktu suci kami. Tanpa panggilan bisnis. Tanpa gangguan dari staf. Hanya kami berdua mengobrol tentang segala hal dan tidak ada apa-apa. Budi duduk di kursi di sampingku. Dan untuk sesaat kami tetap dalam keheningan yang nyaman.
memperhatikan bagaimana angin menggerakkan cabang-cabang di taman. Ada sesuatu yang berbeda tentang dia hari itu. Ketegangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Siti, katanya akhirnya. Ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Akapua, tuda anon de la salo, anan bilai salo. Nada suaranya membuatku menegakkan diri di kursiku. Ada apa? Apakah ada masalah? Itu bukan masalah. Katanya perlahan. Itu adalah sebuah kebenaran yang telah kusimpan terlalu lama. SSA, ankainan karu, anbaru kanu. Jamangalaya, jantungku mulai berdetak lebih cepat. Dalam 2 bulan aku tinggal di sana. Budi adalah pria yang sempurna. Perhatian. Penyayang. Pelindung. Tetapi selalu menjaga jarak yang hormat. Ia tidak pernah melewati batas. Tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Tetapi ia juga tidak menyembunyikan gestur-gestur kasih sayang kecil yang telah tumbuh di antara kami. Budi, kamu bisa memberitahuku apa saja. Jaminanku padanya. Ia menyeruput jus buahnya panjang. Seolah membutuhkan keberanian cair untuk apa yang akan datang. 40 tahun yang lalu. Ia memulai. Ketika aku bekerja dengan Rahmat. Ketika kalian adalah pasangan muda yang bahagia. Aku sudah jatuh cinta padamu. Liman pun konsulan yarakum. Dunia berhenti. Cangkirku bergetar di tanganku. Rahmat adalah sahabat terbaikku. Rekan kerjaku. Seperti saudara bagiku. Lanjut Budi. Suaranya penuh dengan emosi yang telah ia tahan selama beberapa dekade. Dan kamu adalah istrinya. Wanita yang ia cintai. Jadi aku mengubur perasaan itu begitu dalam sehingga aku hampir berhasil meyakinkan diriku sendiri bahwa mereka tidak ada. Alam pada tudi bulu mutia kan? Jangka selaka patatunya. Alaha, Budi. Gumamku. Tetapi ia mengangkat tangan dengan lembut. Biarkan aku menyelesaikannya. Tolong. Aku perlu mengatakan ini. Aku mengangguk. Tidak bisa bicara. Ketika hidupku runtuh 15 tahun yang lalu. Ketika aku datang ke pintumu hancur dan tanpa harapan. Itu bukan hanya karena perusahaan. Itu karena aku telah kehilangan semua harapan untuk berada di dekatmu dengan cara apapun. Dewi telah membawa anak-anakku pergi. Bisnisku telah bangkrut. Tetapi yang benar-benar membunuhku adalah mengetahui bahwa aku telah kehilangan alasan untuk menjadi bagian dari hidupmu. Meskipun hanya dari pinggiran. Namridunkannya, kenata kundiliannya, kenata kundila haru kaparannya. Air mata mulai mengalir di pipiku saat aku memahami kedalaman apa yang ia akui padaku. 6 minggu di rumahmu itu. Lanjutnya. Sekaligus surga dan neraka bagiku. Surga karena aku bisa melihatmu setiap hari. Berbicara denganmu. Merasakan kebaikanmu. Perhatianmu. Neraka karena aku tahu itu hanya sementara. Bahwa kamu adalah istri sahabat terbaikku. Dan bahwa aku adalah pria tanpa apa-apa untuk ditawarkan padamu. Aku luhayakan. Jutu dan katakan. Jutudakan. Itulah mengapa kamu pergi. Kataku dengan suara pelan. Akhirnya memahami sesuatu yang selalu membingungkanku. Aku pergi karena aku semakin jatuh cinta setiap hari. Akunya. Dan karena aku tahu bahwa jika aku tinggal 1 hari lagi, aku tidak akan bisa lagi berpura-pura bahwa aku hanya merasakan rasa terima kasih padamu. Takulanda deru kakun. Budi bangkit dari kursinya dan mulai berjalan di taman. Seolah lebih mudah baginya untuk berbicara sambil bergerak. Aku membangun kerajaanku selama bertahun-tahun karena 2 alasan. Pertama, untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa menjadi tipe pria yang pantas memikirkanmu. Kedua, karena di lubuk hatiku aku memiliki harapan bahwa suatu hari nanti, dengan cara apapun, aku akan memiliki kesempatan untuk merawatmu seperti yang selalu kuinginkan. Kansan, Arbu, Arbu,
Arbudu Satun barnya, apakah kamu selalu tahu Rahmat meninggalkanku dalam situasi sulit seperti itu? Budi berhenti dan menatapku. Aku tidak tahu detail spesifiknya. Tetapi aku tahu Rahmat telah membuat keputusan finansial yang buruk dalam beberapa tahun terakhir. Aku tahu ia berjudi di kasino. Bahwa ia telah meminta pinjaman yang tidak bisa ia bayar. Ketika ia meninggal dunia dan kamu tidak segera menghubungiku. Aku curiga ada komplikasi. Ankumplannya, asamannya, van putun taktu, anda rabusi. Jadi ketika aku meneleponmu, ketika kamu meneleponku, katanya, kembali duduk di depanku. Itu seperti alam semesta akhirnya memberiku kesempatan yang telah kutunggu selama 40 tahun. Kesempatan untuk merawatmu tanpa mengkhianati kenangan temanku. Tanpa melanggar kode moral apapun. Anina kumancantahtu dan tunandari. Ia membungkuk ke depan. Menggenggam tanganku. Siti. Aku membawamu ke sini secara resmi untuk menghormati persahabatan yang kumiliki dengan Rahmat. Untuk merawat jandanya seperti yang ia inginkan. Tetapi kebenarannya adalah aku membawamu ke sini karena aku telah menunggu sepanjang hidup dewasaku untuk kesempatan mencintaimu secara terbuka. Ankan tukan kantaria lolayan kan terpantar. Jakus kantan kan caikar. Napas menjadi tidak teratur. Budi. Aku. Kamu tidak perlu menjawab apa-apa sekarang. Katanya cepat. Aku hanya perlu kamu tahu kebenarannya. Aku perlu kamu mengerti bahwa semua ini bukan kebetulan. Aku tidak menawarkanmu sedekah atau persahabatan. Aku menawarkanmu 40 tahun cinta yang tersimpan. Menunggu saat yang tepat untuk diungkapkan. Enterari, temunda juneman yunari, apar junema. Aku terdiam selama beberapa menit. Mencerna besarnya apa yang baru saja ia ungkapkan. 40 tahun. Ia telah jatuh cinta padaku selama 40 tahun. Kenapa sekarang? Tanyaku akhirnya. Mengapa kamu memberitahuku ini sekarang? Budi tersenyum sedih. Karena aku berusia 65 tahun. Siti. Karena kamu berusia 70. Karena kita sudah kehilangan terlalu banyak waktu. Dan aku tidak ingin menyia-nyiakan satu hari pun lagi berpura-pura bahwa apa yang kurasakan untukmu hanyalah persahabatan atau rasa terima kasih. Dan jika aku tidak merasakan hal yang sama, maka aku akan terus menjadi teman dan pelindungmu selama sisa hidup kita. Katanya tanpa ragu. Kebahagiaanmu lebih penting bagiku daripada kebahagiaanku. Tetapi jika ada kemungkinan, meskipun kecil, bahwa kamu bisa mencintaiku, bahkan setengah dari apa aku mencintaimu, maka aku ingin memperjuangkan kemungkinan itu. Andan belistapa, kerina janamar kalus karular kanar, aku berdiri dari kursiku. Perlu bergerak. Perlu memproses. Aku berjalan ke air mancur pusat di taman. Dengan Budi mengikutiku pada jarak yang hormat. Rahmat dan aku tidak memiliki pernikahan terbaik. Aku mengakui tanpa berbalik. Beberapa tahun terakhir terutama. Dia telah berubah. Menjadi dingin. Tertutup. Aku merasa lebih seperti pembantu rumah tangga daripada seorang istri. Araba. Keluzia sediari morin dalian dari lai fairannya. Aku tahu. Kata Budi lembut di belakangku. Aku melihatnya di matamu setiap kali kami berkunjung. Aku melihat bagaimana ia memperlakukanmu. Bagaimana ia menganggap remeh semua yang kamu lakukan untuknya. Aku berbalik untuk menatapnya. Apakah itu benar-benar sejelas itu? Untuk seseorang yang mengenalmu seperti aku mengenalmu. Ya. Tut kuandin ajakara tangsi, cotamiarigan gara kualia raha. Tangkaratamya rahara tutang kualia raha. Dan kamu tidak pernah mengatakan apa-apa? Apa yang harus kupikirkan? Merusak pernikahanmu? Menghancurkan persahabatanku dengan Rahmat? Menjadikanku tipe pria yang mengkhianati kepercayaan sahabatnya? Budi menggelengkan kepala. Tidak pernah. Meskipun aku sekarat di dalam. Kami saling menatap untuk waktu yang lama.
Aku melihat di matanya dekade-dekade cinta yang tertahan. Pengorbanan diam. Menunggu saat yang tepat. Dan untuk pertama kalinya aku mengizinkan diriku untuk benar-benar memeriksa perasaanku sendiri. Kapan aku mulai melihat Budi sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar teman suamiku? Apakah selama 6 minggu ketika ia tinggal bersama kami? Ketika aku merasa lebih terhubung secara emosional dengannya daripada dengan suamiku sendiri? Apakah selama 2 bulan hidup bersama ini? Melihat bagaimana ia memperlakukanku seperti seorang ratu. Bagaimana ia melindungiku. Bagaimana ia membuatku merasa dihargai dan diinginkan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade? Budi, kataku akhirnya. Aku tidak tahu apakah yang kurasakan adalah cinta atau rasa terima kasih atau, kamu tidak perlu tahu sekarang. Potongnya. Aku hanya meminta satu hal. Berikan aku kesempatan untuk menunjukkan padamu apa yang bisa kita miliki bersama. Biarkan aku mendekatimu dengan cara yang benar. Seperti yang seharusnya kulakukan 40 tahun yang lalu jika keadaan berbeda. Akaranan jeda lainnya, Ispanya rasiswa belali berunya. Mendekatiku. Aku tidak bisa menahan senyum pada formalitas kuno dari kata itu. Budi tersenyum juga. Dan untuk pertama kalinya sejak ia memulai pengakuannya. Aku melihat bahunya rileks. Aku pria berusia 70 tahun. Siti. Mendekatimu adalah persis apa yang ingin kulakukan. Aku ingin membawamu ke makan malam romantis. Aku ingin membelikanmu bunga. Aku ingin menulis surat cinta untukmu. Aku ingin melakukan semua hal yang dilakukan pria yang jatuh cinta untuk wanita impiannya. Abautuarakuanda tamala, dan bagaimana jika pada akhirnya aku memutuskan bahwa aku tidak bisa membalas perasaanmu? Maka aku akan memiliki pengalaman paling indah dalam hidupku mencintaimu secara terbuka. Meskipun hanya sebentar. Dana mamena mendera. Kapi ngagailainan risko. Andar-nandar gailainannya. Ketulusan dalam suaranya menghancurkanku. Pria luar biasa ini. Yang telah membangun kerajaan. Yang memiliki kekuatan untuk melakukan apapun yang ia inginkan dengan siapapun yang ia inginkan. Menempatkan dirinya sepenuhnya rentan di hadapanku. Aku mendekatinya perlahan. Sampai kami cukup dekat sehingga aku bisa menyentuh wajahnya. Budi. Kataku lembut. Kurasa aku sudah mulai jatuh cinta padamu. Atamanderaksa, Jabari Carnar an Keranjan Kansa, Arasar Mugarna, matanya berkaca-kaca. Benarkah? Sungguh. Aku tidak tahu kapan tepatnya dimulai. Tetapi 2 bulan ini adalah yang paling bahagia dalam hidupku. Dan itu bukan karena rumah. Atau uang. Atau kemewahan. Itu karena bagaimana kamu membuatku merasa ketika kamu menatapku. Seolah-olah aku adalah wanita paling berharga di dunia. Inna megarian. Kerimana tari-tari. Budi menggenggam wajahku di antara kedua tangannya. Karena bagiku kamu memang begitu. Kamu telah menjadi satu-satunya cintaku yang sejati selama 40 tahun. Kalau begitu. Ya. Bisikku. Dekati aku ge. Budi Santoso. Itu kenduara dawas amana. In ketamin daugar. Mari kita lakukan ini dengan benar. Seperti yang seharusnya kita lakukan beberapa dekade yang lalu. Ketika ia menciumku. Dengan lembut dan penuh hormat di bawah naungan pohon tua itu. Aku merasa seolah seluruh hidupku hanyalah persiapan untuk momen sempurna ini. Setahun setelah Budi mengakui perasaannya padaku. Aku berdiri di teras rumah mewah kami. Mengamati taman tempat cinta sejati kami dimulai. Kata kami telah berhenti mengejutkanku. Selama 12 bulan ini. Rumah ini. Kehidupan ini. Pria luar biasa ini benar-benar telah menjadi milikku. Pendekatan Budi telah persis seperti yang ia janjikan. Kuno. Romantis. Dan benar-benar sempurna. Bunga segar di kamarku setiap pagi. Surat cinta tulisan tangan yang muncul di meja sarapanku. Makan malam intim di bawah bintang-bintang di taman pribadi kami.
Perjalanan ke tempat-tempat yang selalu kuimpikan untuk kukunjungi tetapi Rahmat tidak pernah punya waktu untuk mengunjunginya. Tetapi lebih dari semua itu, Budi telah mengembalikan sesuatu yang hilang dariku selama tahun-tahun terakhir pernikahanku. Perasaan dicintai sepenuhnya dan dihargai karena diriku. Bukan karena apa yang bisa kulakukan untuk orang lain. Di sana kamu. Namparun, akun Graman Abartali, aku mendengar suaranya di belakangku. Bahkan setelah setahun. Jantungku masih berdetak lebih cepat setiap kali aku mendengarnya. Aku sedang berpikir. Kataku tanpa berbalik. Merasakan bagaimana ia mendekat dari belakang sampai aku bisa merasakan kehangatannya. Tentang apa? Tanyanya. Melingkarkan lengannya di pinggangku dan menyandarkan dagunya di bahuku. Tentang betapa berbedanya hidupku sekarang. Tentang betapa berbedanya diriku. Eteragara jana, aptaragara jara-gara jara-jara-jara-gara, aptaragara jara-gara jara-jara, itu benar. Selama bulan-bulan bersama Budi ini, aku telah menemukan kembali bagian-bagian dari diriku yang telah kukubur selama beberapa dekade. Aku kembali melukis. Sesuatu yang kutinggalkan ketika aku menikah dengan Rahmat. Aku belajar bermain piano. Memenuhi impian masa kecil. Aku mulai membaca buku-buku filosofi dan seni yang selalu menarik minatku tetapi tidak pernah punya waktu untuk menjelajahinya. Maksudmu betapa luar biasanya kamu terlihat bahagia? Tanya Budi. Mencium leherku dengan lembut. Maksudku betapa lengkapnya perasaanku Jawabku. Berbalik dalam pelukannya untuk menatapnya. Selama bertahun-tahun aku berpikir bahwa tujuanku dalam hidup adalah merawat orang lain. Rahmat. Arman. Siapapun yang membutuhkan sesuatu dariku. Aku tidak pernah berpikir aku pantas dirawat. Budi tersenyum. Senyum yang telah kupelajari untuk kucintai lebih dari apapun di dunia. Dan sekarang kamu tahu bahwa kamu pantas dipujahu. Itu benar. Budi memujaku dengan cara yang kadang-kadang membuatku terbebani oleh intensitasnya. Ia tidak hanya mencintaiku. Ia memuliakanku. Ia memperlakukanku seolah-olah aku adalah hal yang paling berharga di dunianya dan secara bertahap aku mulai melihat diriku melalui matanya. Kamu tahu hari apa hari ini? Tanyanya. Dengan kilau nakal di matanya yang telah kupelajari untuk kuakui. Sabtu. Jawabku bingung. Ini adalah ulang tahun hari pertamamu di rumah ini. Katanya. Tepat setahun yang lalu kamu tiba di sini berpikir itu hanya sementara. Iya benar. Setahun yang lalu. Ketika aku pertama kali menaiki tangga marmer itu, aku berpikir bahwa ini hanyalah solusi sementara untuk masalah keuanganku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menemukan cinta dalam hidupku di sini. Aku punya sesuatu untukmu. Kata Budi. Mengeluarkan kotak beludru kecil dari sakunya. Jantungku berhenti berdetak. Selama bulan-bulan ini, Budi berhati-hati untuk tidak menekanku tentang masa depan. Kami telah berbicara tentang perasaan kami. Kami telah menjelajahi hubungan ini langkah demi langkah. Tetapi ia tidak pernah menyebut pernikahan. Di usia kami, aku berasumsi bahwa kami hanya akan hidup bersama. Bahagia dan penuh cinta. Tanpa perlu formalitas hukum. Budi. Alan kantan. Indekan tuaraban kana. Gumamku saat ia berlutut di depanku. Siti. Katanya. Membuka kotak itu untuk mengungkapkan cincin paling indah yang pernah kulihat. Sebuah berlian sempurna dikelilingi oleh zamrud yang bersinar seperti tatapannya. Aku sudah menunggu 40 tahun untuk menanyakan ini padamu. Maukah kamu menikah denganku? Air mata mulai mengalir di pipiku. Kamu yakin? Aku berusia 71 tahun. Budi. Aku bukan gadis muda. Kamu adalah wanita impianku. Potongnya. Pada usia 20. Pada usia 40. Pada usia 71 tahun. Kamu persis apa yang selalu kuinginkan dalam seorang istri. Cerdas.
baik hati, kuat, cantik, dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku. Tidak peduli berapa tahun yang tersisa untuk kita. Mencintaimu sebagai istriku. Andak bugla maganapulan, ya? Bisiknya. Mengulurkan tanganku yang gemetar. Ya. Aku mau menikahimu. Alaman. Gentleina. Cincin itu meluncur sempurna di jariku. Seolah-olah dibuat khusus untukku. Aku kemudian mengetahui bahwa Budi telah memesannya 6 bulan sebelumnya. Ketika ia sudah yakin ingin melamarku. Tetapi ia menunggu hari khusus ini untuk meresmikannya. Kami menikah 3 bulan kemudian dalam upacara intim di taman kami. Hanya kedua anaknya yang hadir. Yang terbang dari provinsi yang berbeda untuk bertemu denganku dan memberikan restu mereka kepada ayah mereka. Mereka adalah pria dewasa, terdidik, dan sukses. Yang jelas mewarisi kebaikan budi. Awalnya mereka berhati-hati denganku. Mungkin bertanya-tanya apakah aku seorang pemburu harta. Tetapi pada akhir minggu, mereka telah menerimaku sebagai bagian dari keluarga mereka. Ayahku telah berbeda sejak ia bersamamu. Putranya yang tertua, Dimas, mengakui padaku malam sebelum pernikahan. Lebih ringan. Lebih bahagia. Alimandar Gana, Isban untuk Kudu Maharina, Karinanda Dimasiar. Dalam 40 tahun aku tidak pernah melihatnya tersenyum sebanyak ini. Arman tidak datang ke pernikahan. Aku telah mengiriminya undangan. Lebih karena kesopanan daripada harapan nyata. Tetapi ia tidak pernah membalas. Rina, bagaimanapun, mengirimiku surat yang tiba 2 hari sebelum upacara. Siti yang terkasih. Ia menulis dalam tulisan tangannya yang sempurna. Aku minta maaf tidak bisa menghadiri pernikahanmu. Tetapi aku ingin mengirimkan ucapan selamatku. Aku harap kamu bisa memaafkan hal-hal mengerikan yang kukatakan tahun lalu. Aku takut dan bereaksi buruk. Aku berharap kamu semua kebahagiaan di dunia. Aikan Arsulan Guni Egetan Bes. Aku menunjukkan surat itu kepada Budi. Yang membacanya dengan senyum ironis. Kamu akan membalas, tanyanya. Tidak. Kataku. Merobek surat itu dan membuangnya ke tempat sampah. Ada maaf yang hanya berguna ketika datang pada waktu yang tepat. Ini bukan salah satunya. Budi memelukku. Aku senang kamu telah belajar menghargai dirimu sendiri cukup untuk tidak menerima permintaan maaf yang terlambat dan bermotivasi kenyamanan. Ana, Dualia, Keriganda Nambuli, atau Dandanda. Bulan madu adalah sebulan di luar negeri. Di sana, Budi membawaku ke setiap museum dan galeri yang kuimpikan untuk kukunjungi. Tempat-tempat di sana. Di mana kami naik perahu di sepanjang kanal yang berkilauan di bawah sinar bulan. Dan kami menginap di villa yang tampak seperti keluar dari dongeng. Tetapi yang paling kuingat dari perjalanan itu bukanlah tempat-tempat yang luar biasa atau pengalaman mewah. Yang paling kuingat adalah momen-momen intim yang kecil. Budi membacakan puisi di teras kami dengan pemandangan pedesaan. Aku melukis cat air dari pemandangan saat ia bekerja di laptopnya di sampingku. Percakapan panjang dan mendalam kami tentang segala hal dan tidak ada apa-apa. Apa yang kamu pikirkan? Tanyanya suatu pagi saat kami sarapan di balkon kami. Aku berpikir betapa anehnya menemukan cinta sejati pada usia 70 tahun. Kataku padanya. Kebanyakan orang berpikir bahwa di usia kita tidak ada lagi waktu untuk gairah besar, Jor. Kebanyakan orang salah. Jawab Budi. Menggenggam tanganku dan mencium cincin pernikahanku. Cinta yang matang berbeda dari cinta muda. Tetapi itu lebih dalam. Lebih nyata. Kita tidak punya waktu untuk permainan atau keraguan. Kita tahu apa yang kita inginkan. Kita tahu apa yang kita hargai. Iya benar. Cinta kami tidak memiliki intensitas putus asa masa muda. Tetapi memiliki sesuatu yang lebih baik. Kepastian. Kami tahu. Tanpa keraguan.
bahwa kami telah menemukan persis apa yang telah kami cari sepanjang hidup kami. Ketika kami kembali dari bulan madu, aku menemukan kejutan menungguku. Budi telah mempekerjakan arsitek untuk membangun studio seni yang sempurna di salah satu ruangan rumah. Itu penuh dengan bahan lukisan berkualitas terbaik, kuda-kuda profesional, dan jendela besar yang membiarkan cahaya sempurna masuk. Aku ingin kamu memiliki tempat di mana kamu bisa berkreasi. Jelasnya sambil menunjukkan padaku setiap detail ruang itu. Di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri sepenuhnya. Itu adalah hadiah yang paling bermakna yang pernah diberikan seseorang padaku. Ia tidak hanya mengakui hasratku terhadap seni, tetapi ia juga menciptakan ruang yang sempurna bagiku untuk menjelajahinya tanpa batas. Selama tahun kedua pernikahan kami, aku mulai menjual lukisanku. Bukan karena kami membutuhkan uang, tetapi karena Budi bersikeras bahwa seniku terlalu indah untuk disembunyikan. Ia menyelenggarakan pameran di galeri bergengsi, mengundang kolektor penting dan memastikan dunia melihat apa yang telah kubuat. Malam pembukaan. Saat aku melihat orang asing mengagumi karyaku, Budi mendekat dari belakang. Bagaimana rasanya menjadi seorang seniman terkenal? Ibu Budi, bisiknya di telingaku. Ibu Budi. Apunoduan, aku masih terharu mendengar nama itu. Rasanya seolah-olah aku akhirnya menjalani hidup yang selalu ditakdirkan untuk kujalani. Jawabku padanya. Dan itu benar. Pada usia 72 tahun, aku telah menemukan tidak hanya cinta dalam hidupku, tetapi juga tujuan sejatiku. Hasratku. Suara artistikku. Semua karena seorang pria luar biasa telah menunggu 40 tahun untuk mencintaiku secara terbuka. Sekarang, saat aku menulis kata-kata ini di studiku yang penuh cahaya, dengan suara Budi bekerja di kantornya di dekatku, aku tahu bahwa kisahku bukan tentang balas dendam atau kemenangan atas mereka yang menyakitiku. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih kuat. Ini tentang menemukan bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk menemukan kebahagiaan sejati, cinta sejati, dan kehidupan yang kamu pantas dapatkan. Arman dan Rina masih hidup di dunia 5 miliar rupiah mereka. Tetapi aku hidup di dunia cinta yang tak terbatas. Dan tidak ada perbandingan yang mungkin antara dua kekayaan itu. Pada akhirnya, balas dendam terbaik bukanlah menyakiti mereka kembali. Itu adalah menemukan kebahagiaan yang begitu lengkap dan mendalam sehingga aku tidak lagi peduli apa yang mereka pikirkan tentangku. Pada usia 72 tahun, aku akhirnya mempelajari pelajaran paling penting dari semuanya. Bahwa aku pantas dicintai sepenuhnya, dilindungi dengan gigih, dan dihargai tanpa batas. Dan berkat Budi, akhirnya aku mendapatkannya.